Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Puji Darmanto. Saya dari kelas MJ701, mata kuliah Manajemen Investasi. Perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil kerja ujian akhir semester saya, refer to tugas struktur yang sudah saya kumpulkan sebelumnya mengenai analisis kritis terhadap jurnal, pengaruh perilaku motivasi, dan literasi keuangan terhadap keputusan mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Syahrani, Nurjana, dan Sally Midesa dalam jurnal Pengaruh Perilaku Motivasi Literasi Keuangan terhadap Keputusan Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama yang mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal syariah. Nah, latar belakang ini didasarkan pada potensi besarnya pasar modal syariah di Indonesia yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Sebagai negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan pasar modal syariah. Namun, rasio kapitalisasi pasar terhadap PDB masih tergolong rendah. Mahasiswa sebagai kelompok strategis dipandang memiliki peran penting dalam pengembangan pasar modal syariah karena mereka merupakan generasi muda yang memiliki akses terhadap informasi dan teknologi, serta memiliki kesempatan untuk mendapatkan edukasi terkait literasi keuangan dari berbagai sumber, misalnya dari kurikulum akademik, seminar, dan pelatihan yang disediakan oleh institusi keuangan, misalnya Bursa Efek Indonesia. Namun realitanya menunjukkan bahwa partisipasi aktif mahasiswa dalam investasi pasar modal syariah masih rendah. Meskipun banyak mahasiswa yang sudah mempunyai rekening investasi, keterlibatan mereka terhadap pengelolaan investasi masih minim yang ditunjukkan oleh kurangnya pemahaman terhadap analisis teknikal dan fundamental serta kecenderungan membeli saham berdasarkan tren tanpa analisis yang mendalam. Nah, dalam penelitian ini eh, peneliti mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi keputusan investasi mahasiswa. Nah, mengapa topik ini penting? Nah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya, pasar modal syariah berperan dalam ekonomi berbasis etika. Pemahaman tentang literasi keuangan dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dan mendukung stabilitas keuangan individu serta masyarakat. Dalam konteks ini, gitu ya, penelitian bertujuan untuk menjawab sejauh mana sih sebenarnya perilaku motivasi dan literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal syariah? Dua faktor ini dianggap sebagai elemen yang sangat penting untuk yang berkontribusi terhadap keputusan dalam berinvestasi. Motivasi investasi memainkan peran penting dalam mendorong seseorang untuk memulai dan melanjutkan aktivitas investasi. Sementara literasi mendorong seseorang memberikan dasar pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan investasi. Apa hambatan utama mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal syariah? Nah, ini penelitian melakukan pendekatan kuantitatif menggunakan model regresi linier berganda untuk mengukur hubungan antara kedua variabel tersebut dengan keputusan mahasiswa dalam berinvestasi. Gitu. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu menganalisis hubungan antara motivasi, literasi keuangan, dan keputusan investasi mahasiswa. Yang kedua, menentukan faktor utama yang berperan dalam keputusan investasi. Yang ketiga adalah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam berinvestasi syariah. Nah, pendekatan penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan regresi linear berganda, menggunakan sampel 59 mahasiswa FPIAin Langsa yang memiliki rekening saham, dan pengumpulan datanya dengan memberikan kuesioner terkait motivasi dan literasi keuangan. Nah, pengujian statistiknya menggunakan uji normalitas, multikolinearitas, heterogeneity,
skedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan validitas model regresi yang digunakan, gitu kan. Model regresinya seperti itu menggunakan keputusan investasi mahasiswa, yaitu perilaku motivasi, literasi keuangan dan konstantanya, nanti ada koefisien regresi dan error term atau variabel pengganggunya. Tujuannya untuk apa? Yaitu mengestimasi parameter regresi dengan persamaan tadi gitu. Nah, hasil penelitiannya yaitu em, dari yang dilakukan oleh peneliti yaitu berlaku motivasi dan literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi mahasiswa. Literasi keuangan juga memiliki dampak yang besar gitu ya. Lebih besar dibandingkan dengan motivasi gitu kan. Model regresi menunjukkan kontribusi kedua variabel sebesar 68,7%, sedangkan 31,3% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi ekonomi, akses informasi, dan faktor sosial. Mahasiswa memiliki rekening investasi masih kurang aktif karena kurangnya pemahaman dan strategi efektif. Maka dari itu di poin 2 tadi dijelaskan bahwa literasi keuangan itu memiliki dampak lebih besar ternyata dibanding dengan motivasinya. Nah, di sini temuan yang paling jelas yaitu kesadaran investasi masih rendah dan banyak mahasiswa yang masih menganggap investasi hanya untuk individu dengan penghasilan yang tinggi seperti itu. Dan ada temuan lain, banyak mahasiswa yang membeli saham itu hanya sebagai formalitas tanpa memahami resiko dan strategi investasi yang tepat seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, kelemahan dan keterbatasan dari penelitian ini yaitu yang pertama, sampelnya itu terbatas. Hanya mahasiswa FEBI atau IN Langsa yang memiliki rekening saham. Yang kedua, variabel penelitiannya tidak terbatas, tidak mempertimbangkan risiko investasi, akses informasi, atau norma sosial gitu. Yang ketiga, metode kuesionernya gitu masih berpotensi bias responden karena em, jawaban bisa berbeda dari pelaku sebenarnya gitu ya. Yang keempat yaitu faktor psikologi tidak dikaji gitu ya. Emosi dan persepsi individu terhadap risiko tidak diperhitungkan. Nah, ini adalah apa ya rekomendasi yang bisa saya berikan gitu ya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi syariah diperlukan beberapa langkah strategis gitu ya yang dapat diterapkan di berbagai institusi pendidikan dan lingkungan sosial gitu kan. Caranya dengan yang pertama yaitu dengan pelatihan praktis dan simulasi gitu ya mahasiswa boleh aja udah literasi keuangannya udah bagus gitu ya. Tetapi ternyata em, pada praktiknya mereka masih ragu-ragu nih. Benar nggak sih sebenarnya apa yang saya lakukan terkait dengan em, investasi syariah gitu kan. Bisa saja itu akan berbeda dari apa yang sudah dipelajari melalui literasi keuangan. Yang kedua yaitu evaluasi terhadap program literasi keuangannya. Penelitian mendatang dapat mengevaluasi aktivitas gitu ya. Program literasi keuangan di Galeri Investasi Kampus guna meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pasar modal syariah. Jadi monitoring dan evaluasi sangat penting dilakukan supaya adanya ini ya perbaikan secara terus-menerus supaya sebenarnya efektif nggak sih program-program yang sudah diluncurkan oleh kampus dalam menginklusi mahasiswa terkait dengan literasi keuangan. Yang ketiga yaitu pemanfaatan media sosial. Nah, sekarang ini di era digital itu media sosial sangat berperan penting sekali untuk menggugah mahasiswa, untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan, mungkin em, konten-kontennya dibuat lebih menarik lagi supaya menarik mahasiswa lebih giat, lebih berani lagi dalam berinvestasi seperti itu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ini ya, ini adalah
penjelasan yang sudah saya berikan tadi, mahasiswa perlu pengalaman langsung ya dalam berinvestasi melalui simulasi dan praktik berbasis teknologi agar lebih memahami strategi investasi di lingkungan yang aman gitu ya. Ini misalnya yang kedua, poin kedua yang tadi yang evaluasi tadi, udah bener belum sih gitu kan menilainya benar-benar memahami. Bukan hanya sekedar teori doang gitu, maksudnya biar mahasiswa bisa terjun langsung, mungkin diajari gimana cara prakteknya, cara menganalisis bagus nggak nih sebenarnya eh, prospek saham yang sudah saya beli kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah nih konten-kontennya dibuat lebih menarik lagi, bisa melalui video pendek, infografis, dan webinar yang menarik dan mudah diakses. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik dari em, analisis krisis terhadap jurnal pengaruh perilaku motivasi dan literasi keuangan terhadap keputusan mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah. Yang pertama yaitu em, literasi keuangan memiliki pengaruh besar lebih besar gitu ya dibanding motivasi dalam keputusan investasi mahasiswa. Yang kedua, banyak mahasiswa yang masih memiliki persepsi keliru bahwa investasi membutuhkan modal besar dan keahlian tinggi. Padahal kalau kita sudah em, terjun ke dalam investasi saham, banyak sekali saham-saham yang masih eh, dijual murah gitu, bahkan di bawah harga pasarnya. Um, Saham itu naik turun biasanya. Itulah pentingnya kenapa saya tadi menjelaskan karena terkait dengan analisis saham lebih diperdalam. Mahasiswa perlu diajari gimana sih sebenarnya cara menganalisis saham supaya dia mendapatkan harga yang bagus gitu dalam artian tidak dalam kondisi bullish, em, kondisi bearish bagus gitu tapi belum tentu itu em, dalam harga yang wajar gitu, bisa aja naik turun pas pas harga biasanya diambil dengan harga rata-rata gitu ya supaya dapat harga yang bagus gitu. Nah, yang ketiga yaitu edukasi keuangan yang lebih efektif diperlukan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa di pasar modal syariah. Betul sekali. Tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan evaluasi terhadap program-program yang sudah diluncurkan kampus misalnya seminar ataupun em, edukasi keuangan yang dilakukan oleh para dosen atau dan lain sebagainya itu harus dievaluasi setiap mungkin bisa triwulan atau semester ya supaya partisipasi mahasiswanya itu meningkat dan peran mahasiswa di pasar saham syariah ini bisa dioptimalkan gitu ya. Yang keempat yaitu kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan industri keuangan sangat penting untuk memperluas akses informasi dan edukasi keuangan. Banyak sekali sekarang itu udah kayak di media sosial misalnya kayak IDX Channel dan lain sebagainya, kayak apa di media sosial semuanya udah ada gitu. Tinggal mahasiswa itu mau atau enggak gitu sebenarnya ya. Dalam artian em, boleh sebenarnya dibimbing, tapi harus ada kemauan gitu ya kalau menurut saya gitu. Baik, mungkin cukup segitu saja hasil paparan dari UAS dan yang refer to tugas struktur terkait dengan pengaruh perilaku motivasi dan literasi keuangan terhadap keputusan mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah. Saya Puji Ramanto undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.